Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan channel YouTube Rizky Travel Vlog. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba salah satu sarana transportasi laut, yaitu menggunakan kapal feri milik dari PT Dharma Lautan Utama. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Jadi inilah suasananya dan kondisinya di Pelabuhan Balikpapan. Jadi ini saya masih di luar. Rencana kapal berangkat jam 10 pagi hari ini, tapi antrian tiket sudah mulai panjang. Di belakang saya ini jam 7, antrian sudah cukup panjang. Kita lihat ya kepadatannya penumpang di hari libur. Kenapa ramai sekali? Karena satu, ini libur nasional atau libur anak sekolah. Yang kedua, harga tiket pesawat posisi lagi rame banget. Bukan rame ya, lagi mahal-mahalnya. Bayangkan Balikpapan Jogja yang biasanya hari biasa itu dikenakan tiket sekitar 800.000 sampai 900.000, tapi di libur sekolah ini tiketnya luar biasa, naik 1 kali lipat, yaitu jadi 1,5 juta sampai 1,6 juta. Sementara tiket kapal dari Balikpapan Surabaya itu dikenakan tarif hanya sekitar 505.000. Itu yang saya pesan melalui websitenya PT Dharma Lautan Utama yang ekonomi. Nanti kita lihat apa saya bisa upgrade kelas ke VIP atau kelas 1. Coba kita nanti lihat di atas kapal hari ini ya teman-teman. Saksikan terus ya teman-teman perjalanan saya menuju ke Pulau Jawa. Trip kali ini adalah trip ke Pulau Jawa. Dari Balikpapan Surabaya saya pakai kapal laut milik PT Dharma Lautan Utama yang cukup terkenal dengan kapal mewahnya. Let's go. Saya saatnya untuk check in. Ya, ini perdana ya. Perdana saya naik kapal laut untuk teman-teman. Jadi spesial hari ini ya. Oke. Di sana tuh udah rame di belakang saya nih. Itu para penumpang yang ingin menuju ke Surabaya. Jadi saya dari Surabaya naik kapal laut, setelah itu akan nyambung lagi naik transportasi yang lain. Oke, let's go. Kita check in dulu. Oke teman-teman, ini saya bilang tadi, jadi suasananya ini ramai. Untuk pintunya di gate 3 ini antrinya cukup panjang. Jadi hari ini bertepatan dengan libur anak sekolah ya. Dan tentunya sebelum hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu nanti. Jadi penumpang sudah persiapan untuk berangkat. Jadi ramai nih. Saya belum masuk teman-teman. Saya harus ngantri juga ikut di sini. Nanti kita lihat apakah saya bisa upgrade di kelas VIP. Kayaknya sulit ya teman-teman. Karena bisa lihat nih penumpangnya ramai banget nih. Luar biasa nih kepadatan penumpangnya. Apakah nanti saya bisa dapat yang VIP atau enggak? Karena kemarin di websitenya PT Dharma Lautan Utama saya cek hanya timbul kelas ekonomi. Yang VIP kelas 1, kelas 2 itu nggak muncul. Jadi mau tidak mau harus pilih yang ekonomi. Oke, saya untuk segera masuk dulu, setidaknya biar bisa dapat tiket boarding untuk naik ke kapal. Pokoknya hari ini mantap bray, suasana Pelabuhan Semayang. Ini cuacanya lagi mendung-mendung, nggak terlalu panas. Ini kepadatan penumpang hari ini ramai banget untuk tujuan ke Surabaya. Hari ini ramai banget penumpangnya untuk tujuan ke Surabaya karena bertepatan dengan libur nasional dan tentunya kapal terakhir untuk keberangkatan sebelum hari raya Idul Adha. Nah, ini buat teman-teman kalau yang naik transportasi laut nih seperti ini ya. Berbeda dengan naik transportasi udara, itu lebih rapi dan lebih terjaga. Kalau naik kapal laut begini suasananya ramai banget. Nah tuh ya,
kalau bawa anak kecil dijaga, jangan sampai lepas. Oke teman-teman, ini saya sudah masuk di ruang counter check-in PT Dharma Lautan Utama. Nah ini suasananya rame banget. Penumpangnya ini antri kita di sini untuk check-in, laporan dulu. Ini suasana pas libur nasional atau libur anak sekolah. PT Dharma Lautan Utama. Sip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, saya sudah melakukan check-in dan persiapan untuk boarding jam 10 naik kapal salah satu milik swasta, yaitu PT Dharma Lautan Utama, yang mana nama kapalnya KM Dharma Kencana 7. Nah, kapal ini melintasi rute Balikpapan Surabaya. Jadi saya sudah masuk untuk melakukan check-in tadi, dan ini bentuk tiketnya satu lembar seperti ini ya teman-teman. Nah ini satu lembar seperti ini tiketnya KM Dharma Kencana 7. Di jadwal keberangkatan itu jam 10 pagi. Hari ini rame banget penumpangnya karena mungkin dalam suasana libur sekolah, anak sekolah, karena libur anak sekolah ini bertepatan hari ini ya, bulan Juli, dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh di hari Minggu nanti. Jadi ini kapal Balikpapan menuju ke Surabaya adalah kapal keberangkatan terakhir menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi yang unik di sini ya teman-teman, saat check-in kita dapat pas boarding seperti ini. Untuk upgrade kamar sendiri itu nanti di atas kapal. Jadi kita nggak bisa upgrade di loket tadi di saat check-in. Jadi di atas kapal nanti. Nggak tahu saya hari ini dapat apa enggak nih untuk upgrade kamar. Kalau bisa di VIP saya ambil VIP, tapi kalau tidak bisa saya ambil di kelas 1. Tapi paling jeleknya nanti kalau nggak bisa upgrade atau full, paling saya dapatnya ekonomi. Ya saya pasrah saja, karena namanya naik kapalnya kita tidak bisa memastikan. Dan yang kedua, selain kita dapat tiket boarding, kita dikasih gelang. Nah ini penanda. Jadi setiap penumpang itu dapat satu gelang seperti ini. Jadi kalau ada 7 penumpang, berarti 7 gelang, masing-masing satu-satu. Masing penumpang satu orang satu gelang. Untuk keberangkatannya jam 10 pagi nanti ya teman-teman. Ini sekarang udah jam 8, jadi masih 2 jam lagi. Memang saya ambil jadwal kapal keberangkatan lebih cepat karena saya menghindari antrian yang di luar seperti tadi. Kalau untuk teman-teman yang ingin ke Surabaya, itu teman-teman bisa pakai kapal yang dilayani oleh PT Dharma Lautan Utama. Nah ini jadwalnya itu biasanya setiap hari Selasa, Jumat, dan kalau tidak salah itu Minggu juga ada ya teman-teman. Jadi tergantung dari pihak operasional kapalnya sendiri. Untuk kondisi penumpang saat ini di ruang tunggu cukup ramai ya. Ini saya di ruang tunggu teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Saya berada di ruang tunggu. Jadi kita belum bisa untuk naik ke kapal. Kapalnya udah ada tuh di belakang, KM Dharma Kencana 7. Jadi ini suasana penumpang hari ini yang ingin ke Surabaya naik KM Dharma Kencana 7. Luar biasa antusias penumpang hari ini ya teman-teman, karena bertepatan libur nasional dan saya bilang tadi harga tiket pesawat yang cukup mahal. Jadi opsi kapal adalah hal yang utama. Kenapa saya ingin mencoba kapal? Karena saya belum pernah naik kapal laut sendiri ya teman-teman. Jadi ini baru pertama kali saya naik kapal laut mencoba Balikpapan Surabaya. Oke, saksikan terus trip saya dari Balikpapan ke Surabaya. Kita akan ke Pulau Jawa. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kapal ini berangkat, kita itu bisa keluar masuk pelabuhan. Yang penting kita udah punya tiket, sudah check in, kita boleh keluar. Tapi
tetap ya kita harus pantau, jangan sampai nanti kita asik di luar ternyata kapalnya udah berangkat. Jangan sampai begitu ya teman-teman. Jadi tetap harus dipantau karena berangkatnya jam 10, ini baru jam setengah 9. Jadi saya masih punya waktu kurang lebih 1,5 jam. Ini mau cari-cari snack atau cemilan untuk di atas kapal. Karena kita tahu kalau di laut itu susah, ada minimarket, cuma kita nggak tahu ya harganya berapa ya. Semoga harganya murah lah, nggak mahal kan, sesuai dengan kantong atau budget kita yang hobi traveling. Jadi inilah suasananya di luar dari Pelabuhan Semayang. Kondisi dari Pelabuhan Semayang, kalau ada kapal tuh rame banget pelabuhan ini nih. Baik kapal yang datang maupun yang mau persiapan berangkat. Kondisinya sekitarnya. Jadi Pelabuhan Semayang ini bertepatan bersebelahan dengan perusahaan Pertamina ya, atau kilang Pertamina yang di Balikpapan. Nah, di belakang ini itu Pelabuhan Semayang Balikpapan, teman-teman bisa lihat. Jadi saya hari ini naik KM Dharma Kencana 7, dan tentunya pada saat keluar kita harus punya gelang begini, ini sebagai penunjuk. Pada saat kita masuk ini harus kita lihatkan lagi, jangan sampai ini hilang. Kalau hilang berabe sudah urusannya. Kita nggak bisa masuk lagi ya teman-teman, kita nggak bakal bisa masuk. Jadi gelang ini jangan sampai hilang ya. Oke teman-teman, ini di depan ini banyak penjual snack-snack. Saya madep belakang ya. Nah itu di depan ini banyak penjual snack-snack buat teman-teman yang biasa tripnya naik kapal. Kalau pas kapal lagi datang, kapal pelni maupun kapal yang mau akan berangkat, bisa di depan ini ya jual-jual snack lah untuk persiapan di atas kapal. Jadi nggak usah harus ke kota ya. Kalau kotanya di sana teman-teman, kota Balikpapan. Kapalnya berangkat jam 10, jadi masih ada waktu 1,5 jam untuk kita menikmati suasana di luar pelabuhan ya. Saya tripnya kali ini sendiri teman-teman. Saya tripnya kali ini sendiri menuju Pulau Jawa. Oke. Saya keliling-keliling lihat suasana dari Pelabuhan Semayang. Untuk ruang tunggunya itu cukup bersih, WC-nya pun bersih, saya akui. Berbeda dengan zaman-zaman dulu ya, sempat saya diceritakan oleh orang-orang tua dulu, kalau naik kapal tuh kayaknya serem. Naik transportasi kapal tuh kayaknya serem banget, dari ruang tunggunya, dari keberangkatannya, pokoknya sampai kedatangan. Tapi sekarang pihak Pelindo maupun pihak Pelni dan swasta, dia membenahi. Contoh saja seperti Dharma Lautan Utama, dia membenahi dari segi transportasinya atau segi angkutannya. Dari dia menyediakan ada VIP kelas 1, kelas 2, bahkan ekonomi pun masih ada. Jadi daya saing itu semakin kuat ya teman-teman, makin rame lah. Karena selain ada pesawat, transportasi laut juga menjadi primadona apabila situasi atau harga tiket lagi mahal-mahalnya banget. Nah, saya trip ini bukan karena memilih kapal karena ingin biaya murah, tapi ingin mencoba bikin vlog tentang transportasi laut. Selamat pagi. Diberitahukan kepada penumpang atas nama Richard M. Sianturi telah ditemukan KTP-nya di ruang teman-teman, ada pengumuman KTP hilang. Atau tercecer, bukan hilang ya, tercecer. Ditemukan KTP-nya. Nah, buat teman-teman nggak usah buru-buru kalau naik kapal laut seperti ini. Yang penting teman-teman 3 jam sebelum keberangkatan kapal itu, teman-teman udah ada di pelabuhan. Jadi teman-teman nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru sampai tercecer KTP atau mungkin barang ketinggalan. Jadi santai saja. Yang penting kita datang 3 jam sebelum keberangkatan kapal itu sendiri. Oke, Bray, itu pesan saya untuk naik kapal laut. Jangan buru-buru, karena barang sesuatu yang akan ketinggalan itu akan ribet urusannya. Oke, saya akan keluar cari snack. Oke teman-teman, setelah akhirnya menunggu hampir 2 jam ya lebih ya. Ini udah jam 10:30.
para penumpang dipersilakan untuk naik ke kapal. Nah, itu sudah dipersilakan untuk naik ke kapal. Setelah itu mencari tempat, mau yang ekonomi, kelas 1, 2 maupun yang VIP. Nah, ini ya teman-teman. Nanti kita lihat, saya mau upgrade kelas di atas. Dapatnya yang VIP kah? Apa yang kelas 1 atau yang kelas 2? Nanti kita lihat saja. Semoga aja masih ada tempat ya teman-teman. Ini saya akan persiapan untuk naik ke kapal. Ini udah rame penumpang nih untuk masuk ke kapal. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini kita dipersilakan untuk naik ke kapal untuk cari tempatnya. Nah, ini penumpangnya banyak ya, karena nih hari libur nasional. Jadi kenapa agak lambat? Jadi penumpang ini dia paling terakhir ya. Yang difokuskan yang pertama itu yang kendaraan, baik yang roda 2, roda 4 maupun roda 6. Nah, itu yang lebih dahulu. Nah, ini sudah ramai. Ini kapalnya Dharma Kencana 7 milik DLU. Dari kapal ini berbentuk ferry ya, jadi dia bisa muat penumpang, bisa muat kendaraan. Gede banget nih teman-teman. Dan ini perdana nih saya naik kapal laut dari Balikpapan Surabaya. Vlog saya kali ini ajak teman-teman naik Dharma Kencana 7. Luar biasa nih, kapalnya gede banget. Dari depan sampai ke belakang. Nah, kapal ini mempunyai beberapa kelas, yaitu ada kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan ekonomi. Kelas tertingginya adalah kelas VIP, tapi entah saya dapat apa enggak, karena kita upgrade-nya harus di atas kapal. Nah, kapalnya lagi dicat juga nih teman-teman. Walaupun lagi bersandar, perawatannya luar biasa itu. Itu lagi posisi ngecat ya. Ini tepat nih 10:30, semoga sempat Jumatan di atas kapal. Wow, perdana nih saya Jumatan di kapal. Nah, ini salah satu kru kapal lagi ngecat ya, biar tidak korosi, karena kena sering air laut, korosinya luar biasa. Ini kita masuk lewat dek bawah. Nah, itu deknya. Kita masuk di dek itu. Nah, ini kita masuk di deknya Dharma Kencana 7 ya. Nah, itu bisa teman lihat. Kapalnya gede. Ini penumpangnya cukup banyak ya teman-teman. Kalau upgrade kamar langsung ke ruang informasi Pak. Informasi ya? Oke, terima kasih ya Mas. Nah, jadi di ruang informasi untuk upgrade kamar. Masuknya tuh di sana, jadi harus gantian. Jadi kalau yang banyak bawa barang, ya mending kasih ke porter aja ya. Oke teman-teman, ram di atas itu diturunkan biasanya untuk muat mobil kecil. Jadi yang di bawah ini biasa untuk yang truk-truk besar ya, truk yang kendaraan roda 6. Kalau yang roda 4 itu biasanya ditaruhnya di atas, karena dia ada 2 dek. Nah, jadi kapal ini berjenis ferry, bisa mengangkut kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6, bahkan roda 12 truk fuso dia bisa diangkut. Berbeda dengan kapal Pelni yang hanya khusus untuk mengangkut penumpang saja. Tapi kalau Dharma Lautan Utama dia bisa menaikkan kendaraan maupun penumpang seperti yang ada sekarang. Ini posisi lagi libur anak sekolah ya, jadi ini rame banget, full penumpangnya. Nah, ramdornya udah turun, itu ramdor. Nanti naiknya lewat atas.
tempat ya, mau naik lift atau naik eskalator. Nah, kalau mau naik tangga, naik tangga. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang mau naik kapal laut itu harus sabar. Kenapa? Karena kita orang Indonesia ini harus saling pengertian ya. Jangan saling serobot, jangan saling mendahului. Jadi sabar. Kunci utamanya harus sabar. Pasti kita dapat tempat kok. Tenang. Luar biasa, Bray. Ramai banget nih hari ini penumpangnya. Ramai penumpang. Full. Barang. Karena Nasi, Bu. besok hari Minggu udah mau lebaran. Ini saya sampai ngos-ngosan. Nasi panasnya. Sorry, Mas. Nah, sampai nabrak nih. Luar biasa. Mas, masih ada kamar lagi? Dicatat dulu ya? kamarnya penuh atau tidaknya. Oh ya. Kalau misalnya ada nanti dipanggil ya. Oh ya, siap. Bapak siapa? Rizky. Iya, kayaknya banyak ditutup, makanya duduk di luaran ini ya. Oke teman-teman, jadi ini ya trip hari ini di KM Dharma Rucitra 7, Dharma Kencana 7. Ini luar biasa penumpangnya hari ini rame banget. Luar biasa rame banget. Dari kelas ekonominya, kelas fitnah. Nah, ini kelas 1 ya. Nah, ini kelas 1. Panjang loh. Sepanjangan ini kelas 1 ya, teman-teman. Ini sampai yang ada di selasaran. Luar biasa. Ini air panas untuk pengambilan air panas. Full, ramai banget nih penumpangnya, luar biasa. Ini kita ada di dek 7. Di dek 7. Apa? Ini kan? Luar biasa teman-teman. Di bawah. Alamak. Ini ekonomi ya? Hah? Bukan lagi ekonomi plus yang sudah. Tak kesini lagi Pak. Menghubungi Bapak Arif dan Bapak Ferdi. Luar biasa teman-teman, hari ini kapalnya full banget. Ini trip saya yang paling ajib. Nah, kita juga di sini penuh. Di sini juga penuh, Bray. Wow, luar biasa ini. Ini ekonomi duduk. Bayangkan kita 36 jam duduk begini. Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Jumat ini. Hari ini saya berada di atas kapal KM Dharma Kencana 7. Jadi kapal saat ini belum bergerak ya. Saya sudah naik. Hari ini betul-betul full penumpangnya ya. Teman-teman tadi bisa dilihat di video sebelumnya. Saya sampai nggak dapat tempat, dan dapat tempatnya yang versi duduk saja. Kita masih berada di Balikpapan, di Pelabuhan Semayang. Kapalnya belum bergerak. Harusnya jadwal berangkat kapal ini jam 10, tapi sampai saat ini jam 11 kapal pun belum diberangkatkan. Di depan ini ada KRI Hasanuddin. Nih, yang di depan ini. Nah, ini kita di depan nih, sampah-sampah. Ini biasa dibuangnya nanti pas di Surabaya. Ini kita di depan ya, teman-teman. Nah, ini suasananya di depan seperti ini. Ini betul-betul padat dengan penumpang karena bertepatan dengan libur anak sekolah, dan
hari Minggu nanti adalah Hari Raya Idul Adha. Pengemudi atas nama Bayu, nomor polisi 8. Nah ini sampai ada yang duduk di selasar tuh, baring. Nah ini abangnya dari Lombok. Siapa yang hobi ke Lombok? Ini sampai ada yang baring ya, saking nggak ada tempat duduk, luar biasa ini ya teman-teman. Ini kita masih berada di Balikpapan. Nah ini Pelabuhan Semayang. Pelabuhan Semayang Balikpapan. Untuk Dharma Lautan sendiri itu ada jurusannya ya, Surabaya ke Lombok, semenjak dibukanya arena untuk lomba MotoGP yang dilayani oleh Dharma Lautan Utama. Itu kurang tahu tiketnya itu berapa. Itu kita lihat. Jadi kapal belum berangkat, ini sudah jam setengah 12 lewat. Seharusnya jam 10 berangkat. Ya maklum ya, bagi teman-teman yang sering hobi naik kapal, biasa nggak ada pernah kapal itu tepat waktu, pasti dia bakal lambat. Berbeda dengan kita naik kendaraan transportasi udara, itu pesawat dia selalu on time. Kadang telat hanya 1 jam bahkan 2 jam. Tapi kalau kapal ini biasa dari jam 10 bisa jadi jam 2 atau jam 3 sore. Tapi kurang tahu, nanti kita lihat jam berapa kapal ini akan berangkat. Ini penuh semua penumpang. Nah, abang ini dari Lombok. Dari mana tadi, Bang? Praya Mandalika. Nah, beliau dari Lombok. Ini ramai banget ya teman-teman. Ini libur nasional nih seperti ini. Jadi ini saya ngevlog benar-benar saat lagi full penumpang. Yang saya harus upgrade ke VIP itu nggak bisa. Jadi saya dapatnya VIP yang duduk di kafetaria. Nanti kita lihat di deck 7 saya. Jadi saya harus baring duduk. Ini jadi versi naik bis. Jadi kalau saya naik kapalnya 36 jamnya duduknya, luar biasa. Ini rame banget, saya tadi udah daftar tapi belum ada panggilan. Nah, jadi kalau dia sudah dapat kamar nanti diinfokan sama pihak ABK-nya. Ini di deck 6 ya. Deck 6 udah rame banget. Kita naik ke deck 7. Jadi saya duduknya di deck 7 ya, di ruang kafetaria. Ini rame nih penumpang. Di ekonomi juga rame banget. Di restorannya juga rame luar biasa. Ini saya di deck 7. Saya di ruang paling ujung, ruang kafetaria. Selamat siang, panggilan Bapak. Salah. Jadi sorry ya teman-teman. Ke sana itu ke ruang ekonomi juga bisa. Nah, saya tuh ujung sana, ruang kafetaria. Jadi ini kelas, kamar tidur kelas. Ini yang kelas 1, ada yang VIP. Nih ya, teman-teman, sampai di luar geladaknya pun ramai banget nih. Nah, saya dapatnya duduk di depan. Di ini nih, ruang duduk ekonomi nih. Jadi 36 jam ke depan saya harus duduk di sini. Luar biasa, ini sejarah saya nge-vlog. Nah, ini deck yang paling atas. Ini ada musolah di atas ini. Nah, decknya nih di sini biasa musolah, ruang bermain. Nah, ini ruang bermain. Cuma di sini agak panas ya, karena pantulan dari AC. Ini suasananya KM Dharma Kencana 7. Nah, ini geladak yang paling atas. Jadi di sini kita bisa lihat view-nya Laut Balikpapan. Oke teman-teman, sepertinya kapal sudah mulai persiapan berangkat. Sudah ada asis takbutnya yang akan memandu keluar kapal menuju laut lepas. Nanti kita lihat. Jadi kapal berangkat hampir jam 12 lewat. Di tiket itu tadi jam 10. Wow. 2 jam telat. Penumpangnya ramai banget nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat saya tidurnya seperti apa di ruang ekonomi duduk. Nah, itu ada truk di bawah itu teman-teman. Itu biasanya tuh tempat sampah dibuang seperti itu ya salah.
Karena kenapa? Pasti pecah. Nah, petugasnya sendiri. Jadi itu nggak patut ditiru ya teman-teman, harusnya pakai kren. Dari kren baru dia langsung situ, kalau dilempar dia nggak pas, pecah semua itu bambur untuk. Aduh, kacau. Hari ini tepat hari Jumat, jadi baru selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat di Musola KM Dharma Kencana 7 ya teman-teman. Sepertinya hari ini saya nggak bisa review kamar dari VIP maupun kelas 1 karena saya nggak dapat upgrade kamar. Nah, ini kondisi musolahnya seperti ini ya. Ya ala-ala Jepang, karena kapal ini memang dibeli dari Jepang ya. Berumur sudah 20 tahun lebih. Jadi untuk teman-teman saya nggak bisa upgrade kamar karena memang full, karena ini liburan. Jadi teman-teman bisa lihat video sebelumnya itu sampai di selasaran, di tangga pun penuh. Oke, saya akan keluar. Musola ini berada di deck 7 ya teman-teman. Jadi kalau dari bawah, nah di atas itu deck paling atas itu bisa kita lihat. Ini saya berada di deck 7. Nah, ini depannya ada kamar. Ini kamar kelas-kelas. Ini kelas 1. Ini semua udah ada isinya. Teman-teman lihat, ini masih penuh. Itu di ruang informasi juga masih penuh. Ini di bawah lihat. Luar biasa, ini libur nasional. Jadi ini deck 7. Teman-teman, ini deck 7. Saya berada di deck 7. Jadi musolahnya tuh berada di deck 7 juga. Saya duduknya di ekonomi. Gitu banyak tuh penumpang. Jadi ini saya ngevlog pada saat libur. Jadi mungkin teman-teman pertama ngevlog kemarin itu pada saat tidak musim liburan. Jadi masih bisa dapat upgrade kamar. Kalau saya saat beli tiket itu udah nggak bisa pesan VIP ataupun kelas 1, dia langsung ekonomi jatuhnya. Gini ya, suasananya begini ya teman-teman. Next time lah, ada rezeki lagi, kita akan coba di saat tidak libur nasional. Tapi ini saya khususkan buat teman-teman saat libur nasional seperti ini. Jadi kurang recommended buat teman-teman naik kapal laut bawa bayi balita, baru teman-teman tidak dapat kamar. Saya aja harus duduk di selasar, ruang duduk ekonomi. Nah, ini saya harus duduk di sini ya teman-teman. Nah, saya tuh dapatnya di ujung sana posisinya. Saya dapatnya, nah itu di depan sana tuh. Jadi ini sebenarnya live musik nih di sini. Jadi 36 jam ke depan saya harus duduk di depan. Nah, saya harus baring di sini nih, di tempat ini. Biasa kita dapat ekonomi yang baring, tapi ini luar biasa, kapalnya full padat. Ini sama bapaknya, beliau dari Balikpapan, Pak Priyono. Nah, makanya sama-sama nggak dapat kamar. Pokoknya 36 jam perjalanan kita duduk di kursi kayak bus. Ini perjalanan saya terjauh nih, duduk di kursi. Jadi ini ya teman-teman, betul-betul full banget saya duduk di sini. Ini 36 jam saya harus baring begini nih. Semoga nggak ada penumpang. Ini jadi saya naikkan begini, jadi saya bisa bikin panjang. Saya beli ini takut nggak dapat tempat. Tadi berpikirnya saya akan baring di sini. Luar biasa ini, luar biasa perjalanan ini. Jadi itu yang saya bilang tadi ya, kurang recommended buat temen-temen naik kapal ini kalau bawa keluarga. Oke, kita belum berangkat juga ya teman. Apakah kurang tahu, ini saya kurang paham ya.
sebenarnya kapal tujuan Balikpapan Surabaya itu biasa berangkat sekitar sore jam 3 atau jam 4, tapi kok di tiket itu jam 10 kita udah harus naik kapal. Jadi saya ini bingung nih, saya harus hari ini ada di kapal, ini belum berangkat nih, kita masih di pelabuhan nih. Nah di depan ini KRI Sultan Hasanuddin, entah jam berapa ini berangkat, nanti kita lihat jam berapa akan berangkat. Perkiraan saya sekitar jam 3 atau jam 4 sore ini kapal baru berangkat. Oke lah, kita nikmati saja perjalanan ini. Untuk teman-teman mohon maaf, yang awalnya saya ingin review kamar VIP atau kelas 1-nya Dharma Kencana 7, tidak bisa karena saya tidak dapat upgrade kamar di perjalanan saya menuju Balikpapan Surabaya. Saya hanya dapat di ruang ekonomi duduk seperti ini. Luar biasa memang, libur nasional. Jadi ini ada live musik, nggak tahu ini nanti malam apakah ada live musik atau enggak. Di restoran pun tadi rame banget dengan penumpang. Jadi bener-bener nih kayak zaman dulu belum tiket pesawat tuh sangat mahal. Jadi nikmatilah perjalanan saya kali ini bersama Rizky Travel Vlog. Oke teman-teman, setelah menunggu sekitar 4 jam di atas kapal, karena jam 10 tadi harusnya berangkat, ini posisi persiapan lepas tali atau lepas jangkar. Jadi petugas sudah mempersiapkan nih, suara mesin sudah menderu. Jadi ini kita di belakang buritan ya, jadi ini cerobong asap mesin. Ini kedengaran banget nih udah mesinnya, artinya persiapan untuk jalan. Tinggal lepas tali, baru dilepas pandu, kita akan ke laut lepas sana. Menempuh perjalanan kurang lebih 36 jam Balikpapan Surabaya. Kita nikmati perjalanan kali ini bersama saya. Khusus untuk teman-teman, bagaimana kita dari Balikpapan menuju Surabaya pakai KM Dharma Kencana 7. Oke teman-teman, ini saya sudah di toilet pria ya. Kita lihat kondisi toiletnya. Nah seperti ini ya. Halo. Karena kapal ini adalah kapal dibeli dari Jepang, jadi cucukannya itu 3 gini ya panelnya. Dan uniknya di sini nih toiletnya seperti ini nih. Ya. Dia toiletnya toilet versi Jepang ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Nah, toiletnya tuh seperti ini. Jadi kalau nggak tahu bahasa Jepang, nah ini ya toiletnya tuh seperti ini teman-teman. Nah dia pakai bahasa Jepang. Nah tombol washnya dia itu ada di sini. Nah dia seperti bahasa Jepang. Nah, dia toiletnya seperti ini. Nah, jadi dia rata-rata itu pakai bahasa Jepang ya. Jadi di ruang atau kamar seperti VIP kelas 1 itu toiletnya berbahasa Jepang semua. Nah, saya nggak bisa masuk karena posisi saya nggak dapat upgrade kamar. Karena saya pakai yang kelas ekonomi. Jadi nanti makan pun nggak bakal diantar, tapi saya harus ngambil sendiri di pantry. Nah ini tempat ruang merokok ada di sini. Tempat ruang rokok, tempat ruang merokok ada di dek 7 ya, di dek 7.
Ada tuh kamar mandi pria. Nah, ini kamar mandi. Oh, dikunci ya teman-teman. Kamar mandinya dikunci berai. Nah, ini lobby informasi. Nah, di sini tempat untuk changer. Nah, tuh tempat untuk ngecas HP di sini tuh. Gratis disediakan oleh pihak kapal. Nah, kalau mau yang upgrade kamar, di depan ini meja informasi. Nah, upgrade kamar. Coba kita tanya, masih ada kamar kosong nggak? Dari meja informasi ini money market. Nah, ini mini market dari Dharma Kencana 7. Ini teman-teman bisa pilih minuman di sini nih. Nah, ini daftar harganya. Jadi ada tertera ya. Daftar harga menu makanan. Snack, teman-teman mau beli snack, ini di sini bisa. Kondisi kafetarianya. Nah, ini kalau yang mau pesan kopi ini juga bisa di sini. Ini harganya ada ABC Mocha dan lain-lain. Ini tertera harganya. Kafetaria. Ini berada di dek 7. Tempat untuk ngambil es batunya di sini ya teman-teman. Kalau yang mau minumannya dingin, ini tempat es batunya. Tinggal buka begini dia ada muncul es batu. Nah, tuh es batu. Tempat es batu. Oke Bray, tadi sudah pengecekan inspeksi tiket oleh petugas. Ternyata kita disuruh ke bagian informasi tukar kupon makan. Kupon untuk makan. Jadi untuk kelas ekonomi kita ambil sendiri nanti ya. Itu kelas VIP. Kalau kelas VIP itu diantarkan ke kamar maupun kelas 1. Nah, ini baru pesan pop nih saya teman-teman. Karena kelamaan tadi katanya jam 10 udah berangkat, ternyata jam 2 baru berangkat. Jadi ini udah berangkat tadi, teman-teman udah lihat videonya. Jadi ini ada es, pop es saya pesan ini 2 begini 20.000. Ngambil esnya itu di situ sepuasnya tuh. Mau ambil sebanyak apapun mantep. Kalau untuk ruang merokok itu di dalam. Nah, itu ruang perokok. Jadi kapal ini memiliki 8 dek ya, teman-teman. Dek 7 ini bagian informasi, lobby informasi, sama kelas 1 dan kelas VIP, sama kafetaria, sama minimarketnya di sebelah. Dan penumpangnya itu juga duduk di selasaran, tempat changer HP itu ada di sana ya, di dekat meja informasi. Ini penuh banget kapalnya. Saya mau upgrade kamar aja nggak bisa. Oke, selamat menikmati makan di kapal. Untuk cafe restoran tuh ada di atas. Nanti kita akan coba ya. Besok pagi saya akan coba makanannya. Oke, untuk sementara ini dulu kita makan. Selamat menikmati makan. Oke teman-teman, tadi saya sempat istirahat sebentar di tempat duduk bangku ruang ekonomi. Ini saya bangun-bangun nih udah jam 5. Nah, ini entah ini kita sudah di mana. Ini betul-betul kita nggak ada sinyal ya teman-teman. Jaringan hilang sama sekali. Mungkin ini udah lepas dari Balikpapan. Betul-betul nggak ada. Sekeliling ini kita laut nih. Jadi inilah kalau trip kita pakai kapal laut. Jadi pemandangan yang kita lihat kiri dan kanan nih hanya lautan lepas, betul-betul nggak ada pinggirannya. Beda kalau kita tripnya kapal sungai ya, itu kita masih bisa lihat kiri kanan pohon-pohon. Kalau tripnya kapal laut ya resikonya yang pertama adalah kita nggak ada sinyal. Nanti paling ketemu sinyal kalau udah dekat pulau. Tapi untuk Balikpapan Surabaya ya paling dekat pulau timbul sinyal kalau udah dekat Surabaya. Mungkin besok malam. Jadi perjalanan kita 2 hari 1 malam. Kalau diestimasi itu memakan waktu 36 jam.
Jadi ini udah jam 5 dan saya juga nggak tahu nih lokasinya udah di mana. Apakah kita udah melewati waktu Indonesia Tengah atau kita sudah masuk waktu Indonesia Barat. Nah, itu yang kita nggak tahu. Jadi ini jam 5 sore. Inilah kondisinya di kapal laut KM Dharma Kencana 7. Nah, bagi yang hobi-hobi foto, ini bisa untuk duduk santai di belakang anjungan. Jadi ini kita posisi di belakang ya. Nah, itu cerobong asapnya. Nah, haluannya itu ada di depan sana. Jadi posisi kita ini ada di belakang atau buritannya kapal. Ini saya berada di dek 8. Di bawah ini adalah dek 7. Kondisinya sore hari di sini kita bisa lihat matahari akan terbenam. Tapi sepertinya di sana daerahnya mendung ya. Jadi ketutupan nih mataharinya. Ketutupan sama awan yang mungkin daerah sana lagi hujan. Jadi ketutupan sama awan yang mendung. Ya, inilah kondisinya hari ini ya teman-teman, tripnya. Untuk KM Dharma Kencana 7 ini sendiri, ini adalah asli kapal ini adalah rutenya dari Surabaya Makassar, Makassar Surabaya. Tapi berhubung kapal yang biasa melayani rute Balikpapan Surabaya lagi perawatan, maka Dharma Kencana 7 ini ikut membackup rute Balikpapan Surabaya. Nanti kapal Dharma Kencana ini setelah sampai Surabaya, dia akan lanjut tanggal 13 Juli itu Surabaya Makassar. Semoga kita sempat ikut tripnya dan dapat kamar VIP atau kelas 1 lah minimal. Nanti saya sampai Surabaya mau langsung menuju ke perwakilan Dharma Lautan Utama untuk bisa pesan secara offline biar bisa langsung upgrade kamar. Coba aja ya, nanti kita akan coba lah. Saya akan coba kalau sampai sudah di Surabaya. Nah, ini kondisinya ya kalau bawa keluarga. Jadi hari ini KM Dharma Kencana 7 benar-benar full. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut trip kapal laut seperti ini, kalau membawa keluarga mending jauh-jauh hari udah pesan tiket, bisa upgrade tiketnya ke kelas VIP atau kelas 1. Karena kalau kita dadakan belinya tentu kita nggak dapat kelas yang VIP, malah kita dapat yang kelas ekonomi. Ombak hari ini cukup tenang ya teman-teman, nggak terlalu tinggi ya. Ini sangat asik lah. Kita bisa lihat matahari terbenam nih. Ini pas jam-jam yang sangat pas, ini cocok banget. Ombaknya tenang banget teman-teman. Jadi kapal ini nggak terasa ya, nggak terasa itu goyangnya, cuma kayak bergetar ya karena mungkin faktor mesin ya. Karena saya berada di kelas ekonomi yang belakang, dekat dengan cerobong asap, jadi ada getaran mesin dari bawah. Kalau ombak itu nggak terasa, nih betul-betul nggak terasa loh. Saya sempat berpikir saya akan mabuk laut. Alhamdulillah, semoga sampai Surabaya nanti saya nggak mabuk laut nih teman-teman, karena baru perdana saya pakai trip kapal laut. Jadi ini kelas ekonomi yang duduk, jadi saya langsung masuknya lewat sini. Kalau mau turun kita ke bawah foto-foto itu bisa. Nah, ini ada tangganya udah disediakan, kita bisa turun ke bawah. Nah, ini untuk sampahnya ya, ini biasa sampai kota tujuan itu akan dibuang. Nah, pintu lobi informasi ini bisa langsung tembus ini. Nah, ini banyak kamarnya, ini kamar kelas 1 ya. Dek paling atas dek 8. Paling dek 9-nya paling tinggi. Itu paling enak ya. Kalau kita lihat suasana. Ini mantap, Bray. Mantap banget sunrise-nya. Saya suka benar. Suka banget kalau trip kapal laut begini, lihat matahari terbenam sama sunrise-nya di pagi hari. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman, ayo coba transportasi apa aja, ayo kita coba. Dari transportasi udara, darat, darat, sungai, bahkan laut, ayo kita coba. Lihat teman-teman, luar biasa.
dunia ini laut begitu luasnya seluas samudra. Tapi unik loh teman-teman, di sini ada kapal nelayan. Nah ini kayaknya mungkin kapal nelayan pencari ikan nih. Biasa kalau di radar itu akan kelihatan. Kalau di radar tuh biasa akan kelihatan. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah itu tuh, pas tuh ujung nih, ini kapal nelayan tuh teman-teman. Biasa kapal pencari ikan tuh. Itu luar biasa. Makanya dibilang nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Laut begitu luasnya begini aja kita seberangi, kita lalui, luar biasa. Ini buat teman-teman kalau mau berjuang bersama. Itu dia. Semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, mendapatkan hasil yang bisa dibawa pulang untuk menafkahi istri dan anaknya di rumah. Anak sana keluarga mereka ini sedang menunggu di rumah di darat, tapi mereka berjuang untuk mencari ikan di tengah laut. Luar biasa, saya untuk para nelayan. Jadi proses ikan itu nggak semudah apa yang kita bayangkan ya teman-teman. Mereka harus berjuang di tengah laut seperti ini, mencari ikan, dibawa ke darat, dilelang dan dibeli untuk kita makan sebagai konsumsi sehari-hari. Nah, ini saya berada di tempat talinya ini. Ini ramdornya bagian buritan ya. Ramdor bagian depan tuh ada di depan. Kita nggak bisa ke depan, jadi kita bisa hanya di ramdor bagian belakang. Ini mantep banget nih suasananya. Jadi kapal ini gede. Ini kapal buatan Jepang. Jadi jangan heran banyak tulisan-tulisan Jepang di kamar mandi, toiletnya. Yang paling seneng saya itu kalau di atas, dia ada kanopinya itu, jadi nutup begini. Itu yang bikin keren. Baru ada tempat bermain anak-anak di atas, jadi nggak bete. Kalau naik kapal laut nih nggak bete. Kalau naik kapal Dharma Kencana 7 ini, walaupun perjalanannya 2 hari 1 malam, itu nggak terasa loh. Jadi kita menikmati banget karena kapalnya yang luas. Itu cerobong asapnya di atas, luas banget. Saya pas berada di atas. Jadi ini deck 7, deck 8, deck paling atas. Yang ada kanopinya tuh enak banget tuh kalau malam-malam, dingin banget tuh di situ. Suasananya dingin banget karena nih anginnya kencang. Ini udah mau menjelang maghrib ya. Udah siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib ya teman-teman. Bagus sih, musholahnya rapi, bersih, dan ala-ala Jepangnya tuh kelihatan banget. Nanti kita ke musholahnya lagi ya, menunaikan sholat maghrib sebentar lagi, kurang lebih 20 menit lagi ya. Kita akan sholat maghrib nih di kapal Dharma Kencana 7. Tadi saya sudah melakukan sholat Jumat. Jadi itu perdana saya tuh sholat Jumat di atas kapal. Luar biasa nih, pengalaman yang nggak pernah saya lupakan untuk ngevlog kali ini di kapal laut Dharma Kencana 7 yang menjadi favorit ya untuk para pengguna transportasi laut bagi warga yang ingin bepergian. Jadi rata-rata penumpang kapal ini bermacam-macam tujuannya. Ada yang sampai Surabaya saja, ada yang sampai mau ke Jawa Tengah, ada yang ke Lombok. Nah, dan rata-rata mereka ini adalah para pekerja, baik yang bekerja di bidang sektor informal maupun yang non informal. Ada yang bekerja di perusahaan sawit dari Bengalon, Muara Wahau, Kaliorang. Tadi sempat saya tanya-tanya. Jadi yang unik di kapal ini kita bisa mengenal satu sama lain. Jadi saya udah berapa kali nih kenal sama orang-orang yang memang bepergian dan melancong. Inilah uniknya ya kalau di kapal
sosialisasinya itu cepat kita dapat, keakrabannya, rasa saling mengenal satu sama lain. Istilahnya kita menambah teman, menambah sahabat, menambah saudara. Itu ada di kapal laut sebenarnya. Berbeda kalau kita naik pesawat, kita betul-betul kiri kanan pikir masing-masing. Tapi kalau di kapal laut kita saling berinteraksi, karena perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 hari 1 malam atau 36 jam. Yang bawa anak kecil, bawa keluarga kecil, mantap, keren. Dan tempat permainannya tuh ada di atas. Itu yang paling membuat anak-anak tuh betah. Bagus sih, kapal ini menyediakan transportasi yang sangat memadai.